Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi hari ini, kita akan belajar tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Kita mulai dengan pelajaran PPKN KD 3.1 4.1, mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya, serta menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah pemimpin idolamu? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinannya, serta kegiatan apa yang dilakukannya. Kita mengidolakan seseorang pasti karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo, mari kita belajar dari seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut ini. Ayo kita membaca halaman 56-57 yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Silahkan kalian baca ceritanya. Perhatikanlah nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan yang telah kalian baca. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Nah, berikut ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama yaitu sikap rela berkorban. Rela berkorban mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan. Yang ketiga, patriotisme. Kemudian yang keempat, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan Bhinneka Tunggal Ika dalam perbedaan. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupanmu? Contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kita di sekolah, yaitu contohnya mengerjakan dan melaksanakan tugas piket bersama-sama. Kemudian berbagi makanan rukun dengan teman saat sekolah. Dan yang ketiga, bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Itu adalah contoh-contoh penerapan nilai persatuan. Kemudian manfaat penerapan nilai-nilai persatuan. Tercipta ketentraman, kerukunan, dan keamanan di lingkungan sekolah. Yang kedua, lingkungan sekolah menjadi nyaman dan bersih karena warga sekolah bersatu untuk menjaga kebersihan dan bekerja bakti. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan di sekolah berjalan lancar, baik kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan di luar jam pelajaran. Kemudian yang keempat, terciptanya ikatan kekeluargaan yang lebih erat, sehingga apabila ada yang mengalami kesulitan, tak sungkan untuk meminta bantuan dan akan dibantu. Yang kelima, dapat meningkatkan prestasi sekolah. Misalnya, dengan dukungan warga sekolah, dapat menjadi sekolah favorit, mendapatkan kompetisi, dan menjadi sekolah paling bersih. Kemudian yang keenam, tercipta lingkungan sekolah yang sehat karena semua warga sekolah saling menjaga kebersihan. Itu adalah manfaat dari penerapan nilai-nilai persatuan. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Dan pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Seperti cerita kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Silahkan kalian baca ceritanya. Cerita tentang Pak Welly. Setelah kalian membaca ceritanya, silakan kalian diskusikan dan jawab pertanyaannya. Setelah kalian jawab,
Coba kalian cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan Ibu di video berikut ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Pak Welly menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan? Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kemudian selalu bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Memiliki semangat kekeluargaan, gotong royong dalam segala hal. Kemudian menghargai keputusan musyawarah. Bertanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama di atas daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, keputusan menjunjung tinggi keadilan tanpa membeda-bedakan. Itu adalah contohnya. Contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mengutamakan bermusyawarah dengan teman saat ada masalah. Ketiga, ketika bermusyawarah dengan teman, kita selalu diliputi semangat kekeluargaan. Dan yang keempat, melaksanakan setiap hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Contoh-contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekitarmu. Musyawarah biasanya dilakukan untuk meredakan sebuah konflik atau suatu masalah sehingga didapat suatu penyelesaian. Kemudian yang kedua, bisa juga musyawarah ketika akan menentukan lokasi wisata atau study tour, ataupun dalam melakukan musyawarah mencari solusi dalam suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, bisa juga musyawarah menentukan ketua kelas ataupun ketua OSIS. Lanjut dengan materi Bahasa Indonesia KD 3.3, 4.3, menyusun konsep urutan isi pidato. Halaman 81, silakan kalian tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Jadi isi pidatonya mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingat, teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut ini. Yang pertama, berisi salam pembuka yang diawali dengan kalimat sapaan. Kemudian pendahuluan, inti yang berisi ajakan, penutup, intisari topik, dan salam penutup yang ditandai dengan ucapan terima kasih. Silakan dikerjakan. Kemudian baca halaman 85-86 tentang teks pidato. Teks pidato tersebut setelah dibaca, coba kalian amati, beri tanda centang apakah teks pidato yang sudah dibaca sudah sesuai dengan kriteria yang ada di halaman 86. Silahkan kalian kerjakan. Kita lanjut ke materi IPA. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut ini adalah cara-cara menjaga kebersihan, kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Yang pertama yaitu memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau ataupun lembab. Kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ketiga, ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Kemudian yang keempat, bersihkan alat kelamin setelah buang air kecil maupun besar. Dan yang kelima, tidak memakai pakaian yang terlalu ketat. Itu adalah cara-cara menjaga kesehatan. Yang keempat yaitu materi IPS.
KD 3.3 dan 4.3, menjelaskan peran dan kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Ini dia adalah kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Kemudian yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Dan yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Ini adalah manfaat kerjasamanya. Selanjutnya, kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain, yang pertama yaitu adanya pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Yang kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Dan yang keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Yang kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Keenam, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, silakan kamu cari lagi informasi kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN yang lainnya di halaman 79-80 ya. Silakan dikerjakan. Nah, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan lupa tugas-tugasnya selalu dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.